sama aku Aufar seperti tadi. Mohon maaf kalau CV-nya sebenarnya ada yang kurang, karena sejujurnya aku udah buka kantor sendiri sih, namanya Mitra Akselerasi Bersama. Kalau teman-teman semua ada kesulitan, mungkin orang tuanya butuh konsultan pajak, nggak apa-apa, nanti kita kerja bareng aja, fee bisa dibicarakan. Nah, gitu ya. Karena kita deal-dealan aja, kan gitu. Karena dunia akuntansi ini dunia yang mahal, deh. Asal kalian ini ya, tahu ya. Kita tuh gak kalah sama dokter kok. Dokter sekali periksa itu 300 ribuan lah, 200 ribu. Oke, kalau akuntan sekali periksa ya minimal 1 juta lah. Kalau nggak 1 juta nggak usah datang gitu biasanya. Buat capek aja. Oke. Sebenarnya aku nyiapin materi banyak. Ini ada beberapa slide ya, ada 50-an nih. Kalian mau sampai jam 12 pun oke. Nah, kita bahas dulu dari sejarah akuntansi itu sendiri. Karena gini teman-teman, untuk menemukan teori akuntansi itu, ya, itu tidak seperti ilmu yang lain. Nah, kalian pernah berpikir nggak sih, kok teori itu di belakang? Kayak apa ya, nggak jelas gitu loh. Kalau ekonomi makro itu, misalnya ekonomi makro, ekonomi mikro, itu di depan dulu. Dia teori dulu, baru praktik. Kan gitu ya. Secara umum itu teori dulu, baru praktik. Akuntansi ini agak aneh. Praktik dulu, kalian ngejurnal dulu, buat laporan keuangan dulu, audit dulu dan sebagainya. Di semester akhir mau lulus belajar teori akuntansi gitu, biasanya seperti itu ya. Nggak tahu kalau di sini semester berapa, Den? Sama akhir semester. Sama ya? Ya akhir. Nah, ternyata itu ada filosofinya, adik-adik semua. Kenapa? Jadi akuntansi dan ilmu-ilmu yang berkaitan sama akuntansi seperti audit, perpajakan dan sebagainya itu adalah ilmu praktik. Ya, jadi teori yang dimaksud di sini itu sebenarnya erat kaitannya dengan sejarah. Terus ada kesepakatan bersama, yang mana kesepakatan ini nanti akan jadi sebuah teori. Itu bisa nggak teorinya berubah? Bisa, asalkan kesepakatannya berganti. Contoh misalnya saya sama Bu Denari, kita di Indonesia ini kan gini contoh ya. Metode penyusutan itu ada banyak banget sebenarnya ya. Nah, mungkin ada 15 paling. Terus kan nggak mungkin ya kita menerapkan semuanya. Terus aku bilang nih sama Mbak Den, khusus untuk di Jawa Timur aja kita pakai metode straight line dan double decline. Oke, sepakat nggak? Sepakat. Maka seluruh Jawa Timur pakai metode straight line dan double decline. Gitu. Dari sekian banyak metode penyusutan, kan ada activity method, ada summer of digit dan sebagainya. Gitu. Nah, teori akuntansi juga seperti itu. Dari berbagai cara untuk mengukur cash saja nih, atau aset. Nah, kita disepakati dulu apa nih supaya laporan keuangan itu bisa dibandingkan, supaya laporan keuangan ini orang awam bisa baca, sehingga harus disepakati dulu. That's why kita harus belajar sejarahnya. Kok iso koyo ini gitu. Nah, terus yang kedua nanti kita akan belajar mengapa akuntansi harus menjadi sebuah teori. Terus kita bahas US, JEP, mungkin pernah dengar. Terus kita bahas IFRS dan praktik penggunaan teori akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, sejarah akuntansi tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ini secara timeline-nya ya. Sebenarnya kita ngomong praktiknya dulu. Nah, sejak zaman kuno akuntansi itu telah diterapkan ya. Mulai dari zaman Mesir kuno, Babilonia kuno dan Yunani kuno itu ada. Intinya yang berkaitan sama perdagangan harus dicatat gitu. Nanti akan ada contoh gambarnya ya. Nah, di abad pertengahan itu kisaran tahun 300-an sampai tahun 1500. 1200 tahun lah. Dan Muhammad itu hidup di abad pertengahan. Nah, jadi yang melakukan akuntansi pada saat itu adalah masjid, gereja, dan biara, tergantung agamanya. Nah, nanti kalau ada kesempatan khusus ya, mungkin Bu Denari mau mengundang saya lagi menjelaskan akuntansi zaman Rasulullah. Nah, itu menarik itu kalau mau dibahas. Zaman Rasulullah ada akuntansinya, ya.
Nah, terus yang ketiga ada abad pencerahan, di mana muncul tokoh seperti Luca Pacioli, orang yang mencetuskan ide debit dan kredit yang saya bilang tadi ya, dan membukukan teknik double entry. Nah, selanjutnya di zaman revolusi industri, di mana mesin uap itu ditemukan dan produksi barang barang itu bisa diproduksi massal dengan cost yang efisien. Di situ banyak orang-orang kaya baru. Nah, orang-orang kaya ini kesulitan, dia sebenarnya hartanya berapa ya? Makanya di situ akuntansi itu muncul, dan muncul istilah namanya neraca. Nah, baru sekarang itu di zaman modern, ya kita sekarang sudah menggunakan AI ya, cloud dan sebagainya, GPS. BTW kalau audit yang modern sekarang nggak perlu stok opnam lagi, tinggal nanti di scan aja nanti berapa gitu barangnya bisa ketahuan. Untuk menghitung luas tanah juga itu pakai GPS gitu. Jadi udah nggak sekuno dulu teman-teman semua. Bahkan kalau kalian lulus dari kampus ini hanya bisa menyusun laporan keuangan, kalian akan kalah karena accurate lebih jago daripada kalian gitu ya. Jadi kalian itu harus lebih expert. Jadi akuntan itu sekarang bukan untuk menjurnal ya. Akuntan itu bukan untuk nyusun laporan keuangan. Kalau kalian masih nyusun laporan keuangan by Excel tuh ya udah kalah jauh itu. Kalah sama Genius, kalah sama Jurnal.id, kalah sama Accurate, kalah sama Zahir, dan kalah sama aplikasi-aplikasi akuntansi lainnya. Kalau kalian ingin cepat bekerja ya, setelah lulus belajar aplikasi-aplikasi laporan keuangan itu, ketika interview kerja kamu tinggal bilang aja, Bu, saya expert menggunakan aplikasi akuntansi itu, hampir ya kemungkinan besar diterima lah. Karena perusahaan itu udah ngapain nyusun laporan keuangan pakai Excel ya, kayak zaman bahula aja gitu. Jadi kan harus bisa ya keep up lah dengan kondisi sekarang. Oke, kita balik dulu, kita lebih sebagai gambaran aja di zaman kuno tuh ya. Nah, dulu angka itu dicatat, ini kalau untuk Babilonia kuno adik-adik ya. Jadi angkanya tuh dicatat seperti ini loh. Ada yang bundar, ada digambar-gambarin tuh. Nah, tapi jangan tanya ini artinya apa. Sejujurnya gue nggak ngerti juga dia nulis apa ya. Nah, tapi di tampilan gambar di depan ini adalah sebuah catatan keuangan di zaman Babilonia kuno. Nah, kalau ada yang nanya, Mas, Babilonia kuno tuh daerah mana? Daerah Irak sekarang, Iran itu daerah Babilonia. Nah, itu awal mula kehidupan manusia katanya di situ ya. Nah, ini ada, nanti PPT-nya tak share, tinggal baca aja. Misalnya dia, ya bukunya dulu pakai tanah liat, dia menggunakan istilah token untuk sebagai alat pembukuan, pencatatannya bentuk persegi, terus ada sistemnya, terus ada prinsip utang piutangnya juga ada. Nah, jadi sebenarnya praktik perdagangan itu kan dari dulu sudah ada, maka pencatatan untuk perdagangan itu, misalnya penjualan, utang piutang itu dari dulu udah dicatat. Bahkan Al-Quran sendiri itu mewajibkan ya umat Islam itu ketika ditransaksi itu harus dicatat, terutama utang piutang. Surat terpanjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 252 kalau nggak salah ya. Jadi tolong dikoreksi aja kalau salah. Itu surat paling panjang di Al-Quran, itu satu halaman sendiri tuh yang bahas tentang akuntansi. Oke, selanjutnya akuntansi pada Mesir kuno. Nah, dicatatnya seperti ini. Nah, aku baca-baca ya, ada salah satu peneliti akuntansi orang Inggris, dia melakukan penelitian di teknik pencatatan keuangan di Mesir kuno. Nah, ini kata dia ya, bukan kataku. Kalau seandainya dia jual padi, diukir padi. Nah, kalau burung ini bukan berarti dia jual burung. Jadi burung itu ada kasta khusus yang dia diidentifikasi dengan burung. Nah, jadi kalau misalnya di sini nih, ini ada burung, ada biji-bijian, padi dan lain sebagainya. Artinya si burung ini itu ngutang ya, entah ngutang beras, ngutang buah, ngutang biji-bijian dan lain sebagainya. Gitu. Itu pencatatan pada Mesir kuno, teman-teman semua. Nah, Fir'aun pun dulu sudah melakukan akuntansi ya. Nah, ini nanti PPT-nya silahkan dibaca aja, nanti tak share. Nah, kita masuk ke abad pertengahan.
Teman-teman semua, orang di samping ini adalah orang yang bagi orang Islam itu dia tidak terlalu terkenal lah, tidak seterkenal Ibnu Sina dan sebagainya, tapi cukup terkenal untuk orang Kristen ya. Terutama Mark Zuckerberg itu dia tokoh idolanya ini, namanya Al-Khawarizmi. Nah, Al-Khawarizmi ini penemu Al-Jabar sebenarnya. Nah, yang mana Al-Jabar itu menjadi titik awal untuk coding ya. Terus gini, pada satu waktu Al-Khawarizmi ini dia berpikir gini, adik-adik semua. Kalau misalnya pencatatan keuangan itu hanya pendapatan dan pemasukan saja, kalau seandainya ada yang salah, ini siapa yang nyalahin? Gimana sistem pelaporan itu bisa saling koreksi satu sama lainnya? Nah, akhirnya dia berpikir, akhirnya dibilang gini, ya udah deh, dibuat dual entry aja. Jadi dibuat dua, nyusunnya tuh harus dua. Kalau nggak balance, berarti ada yang salah. Itu katanya Al-Khawarizmi. Oke, yang mana nanti ide-idenya Al-Khawarizmi ini dicuri, dicuri oleh Luca Pacioli. Jadi ada ceritanya panjang ini deh. Singkat ceritanya gini ya. Setelah Al-Khawarizmi ini meninggal, nah buku-bukunya itu kan sangat terkenal ya. Dulu ibu kota dunia itu Baghdad. Baghdad itu kota paling besar di dunia pada saat itu. Bahkan orang Eropa pun ketika datang ke Baghdad, dia tuh tercengang. Kok di malam hari kotanya itu terang, banyak orang baca buku, sehingga dijuluki kota 1001 malam. Nah, karena dulu di daerah Eropa itu kan masuk daerah zaman kegelapan ya, di mana di zaman kegelapan itu agama itu memiliki peran yang penting di Eropa itu, sehingga banyak ilmuwan Eropa yang dipenggal kan karena nggak sesuai dengan Injil gitu, tidak sesuai dengan Injil dipenggal. Contoh banyak lah, ada Galileo Galilei dan sebagainya, Kopernikus. Nah, sedangkan di Islam, di dunia Islam, ulama ini dalam konteks orang-orang berilmu ya. Budenari ini juga ulama sebenarnya, kan ya, Budenari memiliki ilmu ya. Orang yang berilmu itu kan alim namanya. Tasrifnya ya. Terus kalau orang yang memiliki ilmunya lebih dari satu mata kuliah, gitu namanya ulama, karena dia memiliki pengetahuan yang banyak. Nah, di Baghdad itu ulama-ulama itu sangat dirawat lah, sangat dilindungi oleh pemerintah setempat. Nah, termasuk Al-Khawarizmi ini. Nah, pada suatu waktu Baghdad itu diserang sama Kubilai Khan, kalau nggak salah itu pasukan Mongol, sehingga perpustakaan terbesar di dunia saat itu namanya Al-Hikmah, atau orang Eropa menyebutnya sekarang House of Wisdom. Nah, itu dibakar sampai sungai Yufrat itu menjadi hitam. Disitulah catatan-catatan Al-Khawarizmi banyak yang hilang. Nah, sehingga transaksi double entry waktu itu memang sudah terjadi, semua orang melakukan double entry. 600 tahun setelah Al-Khawarizmi, itu orang Italia, yang mana nih sebenarnya dia orang gereja nih. Luca Pacioli ini dia pendeta, tapi dia ahli matematika juga. Dia menuliskan sistem double entry ke dalam buku namanya Summa de Arithmetica Geometria Proportione et Proportionalita, dan memperkenalkan sistem double entry itu menjadi debit dan kredit, artinya kiri dan kanan. Ini orangnya Luca Pacioli. Nah, jadilah dia sekarang menjadi bapak akuntansi dunia. Jadi kalau kalian menjadi seorang akuntan, harusnya tahu namanya Luca Pacioli, bapak akuntansi di dunia. Oke.